Iya. Ibu Amelia Lebene. Iya, benar. Sebagai Ketua Yayasan Hohidiahi Maluku Utara. Ya, dan di sebelah kanan saya, ya, depan. Iya, selamat sore Pak. Iya, selamat sore. Iya, ada Bapak Rudi Lampah sebagai Kepala Keperawatan di Klinik Hohidiahi. Iya. Ya, Mitra SPB ya, Pak Rudi dan Ibu Meli ya, kita selalu mendengarkan dengan adanya kata Hohidiahi yang memang lebih dikenal lagi dengan Yayasan Hohidiahi yang berada di sini ya, di Halmahera Utara. Dan baik Mitra SPB, sesuai dengan tema kita, peran Hohidiahi di masa pandemi COVID-19. Ya, Ibu Meli bisa menceritakan ya tentang terbentuknya dari yayasan ini. Ya, terima kasih. Yayasan Hohidiahi ini berdiri itu sekitar tahun, sebenarnya dari awal, dari 2003 pelayanan kami sudah ada. Yang pertama itu YBI, Yayasan Berkati Indonesia. Tetapi YBI punya beberapa bagian ya. Yang pertama ada medis, ada bor air, sama memperbaiki ya kerohanian, seperti memperbaiki kemarin pasca yang terjadi kerusuhan itu, maka YBI ini mereka mendatangi setiap camp-camp yang ada untuk mengubah hati anak-anak. Itu awalnya pelayanan kami. Tetapi setelah 2016 itu kami berdiri sendiri dengan satu klinik, yaitu namanya Yayasan Hohidiahi. Hohidiahi ini diambil dari bahasa Tobelo asli yang artinya memperbaiki atau merubah. Iya, di situ ya. Iya. Ini setelah dibentuknya pada tahun 2016 Ibu ya. Ini dari YBI. Terus program-program apa yang dicanangkan pertama kali di Hohidiahi ini? Ya, kepala keperawatan bisa atas ya. Ya, mungkin kita tambahkan saja kalau untuk YBI Hohidiahi sendiri dari dulu mungkin lebih ke biopsikospiritualnya. Jadi masuknya dengan patologis penyakit. Tapi untuk melengkapi itu menopang ya orang masuk dengan spiritualnya, kerohaniannya orang lebih banyak untuk mengobati orang dengan cara membimbing orang dalam kerohanian. Kerohanian. Gitu. Walaupun secara patologis secara medis masuk, tapi orang imbangi dengan spiritualnya, kerohaniannya orang ya. Betul ya. Ini Hohidiahi ini di Desa Kusuri ya Bu? Iya, Desa Kusuri. Kenapa memilih di Desa Kusuri Tobelo Barat ini? Ya, kenapa memilih di Desa Kusuri? Yang pertama kami dapat lahannya yang besar di Desa Kusuri. Yaitu karena waktu itu di Tobelo agak susah dan mahal ya. Jadi yang pertama kami dapat di Kusuri, dan setelah itu ya kami percaya Tuhan tempatkan kami di situ juga. Dan di sana ternyata itu jauh dari masyarakat, jauh dari pemukiman, dan itu sangat baik dengan program yang kami buat pertama kali kami ada di pelayanan ini atau di yayasan ini. Karena pelayanan kami yang sampai sekarang masih ada, tetapi yang pertama kali itu kami menyembuhkan penyakit kusta. Jadi kami punya pusat center di atas itu penyakit kusta dan HIV. HIV ya Bu ya. Iya. Ya. Saya pernah sih berobat di sana gitu ya, tapi gratis. Apakah sampai sekarang juga masih gratis Ibu? Iya. Sampai sekarang pelayanan kami masih gratis. Nah, tetapi karena pandemik ini ya yang tidak gratis itu kami ambil dari pembayaran rapid atau swab. Kenapa harus dibayar? Karena kami dapatnya agak susah untuk suatu lembaga sosial untuk mendapat rapid itu sangat susah, dan kami datangkan dari Inggris, jadi biaya pengiriman sama pajaknya sangat besar. Jadi kenapa dibayar? Tetapi dalam pelayanannya itu mulai dari pasien masuk, makan sampai pengobatan masih gratis sampai hari ini. Masih gratis ya sampai hari ini. Ya, baik Mitra SPB, Anda yang ingin menanyakan ya terkait dengan peran Hohidiahi di masa pandemi COVID-19, Anda bisa di line telepon, line SMS 0812 6209 6660, ataupun yang lagi menonton kami Ibu ya, Pak Rudi, yang lagi menonton kami ya, dan di mana saja Anda berada di Radio SPB, akun ya Radio SPB Tobelo. Selamat sore nih untuk semuanya, tak terasa nih udah sore Bu ya. Iya.
Dan ini bicara tentang Hohidiyah ini sekolahnya juga ada Ibu ya di bidang pendidikan. Iya. Awalnya sekolah itu di bawah perlindungannya, di bawah Yayasan Hohidiyah, tetapi sekarang tahun kemarin sudah berdiri yayasan sendiri. Ya. Yayasan apa tuh Bu? Yayasan. Iya, dengan Pak Hendra. Oh iya, Hohidiyah ya. Iya. Iya. Dan juga Ibu ini ada kerjasama dengan luar negeri. Yayasan Hohidiyah ini. Ya. Kami tidak ada kerjasama dengan luar negeri, tetapi pendonor besar datangnya dari luar negeri. Bisa sebut negara mana saja sih yang pendonor yang pertama dari Australia, ya, yang kedua dari Alaska atau Amerika, ya. Dan juga ya di dalam negeri, ya. Salah satu di Halmahera juga ada, biasanya dari NHM, ya. Walaupun tidak tetap, tetapi mereka ya kadang memberi kepada kami. Oh iya. Ya. Kalau Ibu Esther itu sebagai apa ya Bu? Ingin tahu. Ya, Ibu Esther dia salah satu relawan yang datang ke Halmahera untuk membantu orang-orang Halmahera dalam hal ini dalam bidang medis ya. Ya. Dia punya hati yang luar biasa hatinya luar biasa mengasihi orang miskin dan orang yang membutuhkan pertolongan. Dia salah satu relawan kami di atas. Memang pada dasarnya dia seorang pendiri, tetapi motivasi dia yang mendorong orang lokal untuk bisa membangun yayasan ini. Ya, Ibu Esther itu mungkin untuk Halmahera pada umumnya itu pasti sudah kenal beliau, sosok dia yang memang punya dedikasi di tempat ini sudah sangat, lama ya Ibu Esther. Itu jadi kemana-mana kalau kita jalan pasti Ibu Esther. Jadi dia itu. Saya juga tadi sebut Ibu Esther. Iya. Jadi dia itu seperti orang tua bagi anak-anak yang memang basicnya dorang kayak seperti yatim piatu atau apa, semua panggil mam. Jadi dia seperti apa ya, magnet untuk semua orang yang ada di Halmahera Utara, khususnya untuk para pasien yang datang ya. Banyak hanya cari. Kalau mereka datang sakit, mereka datang ada Ibu Esther pada sakit, begitu. Bukannya datang cari dokter, tapi ada Ibu Esther, ya seperti itu. Jadi mungkin sudah jadi budaya ya dari dulu, dari mulai masuk ke Halmahera Utara dan sampai dari sekarang. Australia ya Ibu Esther? Iya, Australia. Dari Australia. Ya. Iya Bu. Tadi ini tentang apa ya, pendidikan ya. Terus ini tentang kesehatan ya Ibu, tentang kesehatan ini kita bicarakan tentang mewabahnya COVID ya, COVID-19 yang memang udah merajalela. Di Asuhan ada berapa anak sih yang ditampung di sana? Iya. Jadi kami itu di Yayasan Hohidiyah berdiri dua bagian. Yang pertama medis, yang kedua yaitu panti, yaitu panti asuhan yang kurang lebih 57 orang anak yang ada di dalam Hohidiyah. Yang kami anak-anak ini kami dapat dari mana ya? Yang pertama, waktu lalu kami belum punya klinik ya. Kami datang dari 2003 itu karena kami belum membangun klinik, yaitu jadi cara pelayanan kami ke masyarakat yaitu dengan cara mobile klinik. Kami pergi ke desa-desa pelosok sampai ke Weda. Pokoknya banyak desa yang ke Jailolo, ke Morotai, Loloda. Di situ saat kami turun pelayanan, kami mendapatkan anak-anak yang memang taraf hidupnya sulit. Kemudian satu, mereka hidupnya kekurangan. Yang kedua, banyak anak. Jadi akhirnya orang tua tidak mampu untuk membiayai dan yang memberikan yang terbaik buat mereka. Dan juga ada yang seperti wanita yang dilecehkan, kemudian ingin menggugurkan, kami ambil orang tuanya. Kami selama 9 bulan ada di Hohidiyah dan saat dia melahirkan anaknya dikasih ke Hohidiyah dan dia pergi gitu. Jadi itu salah satu riwayat anak-anak yang ada di atas. Jadi anak-anak ini tidak terbatas untuk Halmahera Utara tapi untuk semua. Ya Maluku Utara. Dan ada juga itu kalau seandainya datang dengan status pasien, anak datang dengan status pasien, terus sudah selesai pengobatan mau kemana, akhirnya dari kebijakan pemimpin Ibu Esther sendiri untuk ambil dia begitu. Kebanyakan seperti itu, seperti datang dengan luka bakar, terus tidak ada orang tua, akhirnya diambil di Hohidiyah. Iya. Seperti itu. Tertarik ya, bisa mengambil anak ini.
Dan Ibu kalau mau dibilang ini dari mereka diambil yang pertama sekali itu mungkin sudah kuliah atau bagaimana, sudah punya pekerjaan. Ini anak yang berasal dari Hohidihai ini, yang tinggal di Hohidihai. Anak-anak masih dari bayi. Dari bayi. Dari ya? bayi, Iya. iya. Kalau dihitung untuk sekarang itu sudah dewasa Ibu ya? Ada Iya. yang sudah dewasa? Ya, ada sudah dewasa yang dari bayi sekarang sudah kelas 1 SMA. Iya. Satu SMA. Iya, kira-kira bisa 4-5 anak. Iya. Tetapi dalam perjalanan waktu bisa juga kami ambil saat mereka pas kami mobile klinik ataupun mereka datang ke klinik kami itu udah 5 tahun, Iya. 4 tahun, ada yang juga sampai 10 tahun dengan kasus-kasus yang berbeda. Berbeda. Dengan kasus-kasus ya, Mm-mm. yang berbeda. Iya. Dan ini tanggapan dari mereka tidak punya apa ya, orang tua. Terus dari keluarga yang lain bagaimana setelah anak ini sudah sekolah di Hohidihai? Apakah mereka datang untuk mengambil kembalikan anak itu di keluarga mereka atau bagaimana? Sudah pernah terjadi kasus ini ya Bu? Pernah ya? Pernah, tetapi kebanyakan anaknya balik lagi. Iya. Balik lagi. Karena memang mereka sudah Dari terbiasa di Hohidihai, kemudian fasilitasnya lumayan bagus, kemudian makanannya dijamin, kemudian pendidikan dijamin. Akhirnya awal pertama mereka ingin libur di keluarga, ya. Ini yang misalnya ada punya orang tua ya, libur sebulan misalnya. Tapi setelah itu mereka kembali lagi di Hohidihai. Ya seperti keluarga Skabra itu ini Peter nih Bu Iter, mereka tidak kayak membatasi atau melarang untuk mereka kembali. Mereka selalu memberi supaya ada hubungan. Mereka tidak pernah membatasi. Kalau berlibur silakan, tidak akan ada batasan atau tidak kamu tidak bisa, tidak ada sama sekali. Jadi mereka kembali setelah liburan, mereka balik lagi seperti itu. Mungkin karena sekarang pandemik ya, jadi dibatasi. Istilahnya keluarganya tidak disembunyikan. Tidak. Dicerita, ya. Mereka diceritakan kalau ini dari sini. Seperti itu. Jadi mereka kembali lagi ya, Iya. seperti orang tua sendiri ya rasanya. Karena Iya. mungkin dari kecil ada kasih sayang ya, Iya. yang berlebihan. Jadi mereka dari bisa pihak bedakan Hohidihai. sebenarnya nyamannya di mana, Iya, kasihnya lebih di mana ini, seperti itu. Jadi mereka walaupun ya silakan berlibur, tapi setelah libur mereka balik lagi. Mereka balik lagi. Iya, balik lagi. Mereka tahu ya saya punya mam di sini, saya punya orang tua ya di sini, seperti itu. Tapi mam bilang ya kamu punya orang tua yang mereka kan ya di sini, seperti itu. Iya. Untuk sekolah mereka sendiri, anak-anak panti ini di Hohidihai juga Ya, ya. di sekolah Hohidihai Hohidihai, juga. sekolah internasional. Iya. Hohidihai, ya. Nasional ya. Kalau di sini di mana ya Bu? Kalau di sini Pernah saya dengar di jalan rumah sakit atau? Ya, jalan rumah sakit. arah jalur kantor bupati ya. Jalur masuk. Iya. Bupati. Iya. Itu nanti semuanya untuk sementara setengah ada di Hohidihai di Kusuri karena pinjam ruangan, karena memang pembangunan butuh biaya. Jadi nanti ke depan semuanya akan di jalan kantor bupati itu. Semuanya akan di situ, sekolah internasional sekolahnya nanti di situ. Ya, saya pernah mendengar juga bahwa sekolah Hohidihai ini untuk pelajaran bahasa Inggrisnya diutamakan ya Bu. Iya. Iya, untuk penerapan ini. Kenapa? Basicnya ya seperti ini dari PAUD ya, sampai PAUD itu Iya. semua dari awalnya memang sudah ditanamkan untuk full English. Jadi iya. Kalau di prep atau di TK itu tidak ada bahasa Indonesia. Tidak ada ya. Iya. Tidak ada. Nanti bahasa Indonesianya di rumah. Nah, tapi kalau di sekolah full bahasa Inggris. Jadi itu karena itu basic atau dasar ya. Jadi saat mereka masuk ke SD ya mereka udah bisa bahasa Inggris. Nah, misalnya nih staff yang baru bergabung anaknya atau orang luar kalau masuk ke Hohidihai misalnya dia udah kelas 3 dia harus ikut tes dulu. Apakah dia lolos atau tidak. Kalau dia tidak lolos berarti dia bisa turun kelas ke kelas 1 gitu. Iya. Ini sekolah Hohidihai sendiri ada teman-teman saya juga bisa masuk, anak-anaknya itu bisa masuk ya. Bisa. Jadi bukan anak-anak panti saja ya. Bisa Iya, untuk iya, umum. Iya, Iya, umum ini Bu ya, Iya, luar umum. biasa. Iya. Iya. Terus pengajarnya dari mana nih? Dari Ya, pengajarnya ada dari sendiri, ada dari lokal, ya guru-guru dari Indonesia dan ada juga dari luar negeri. Untuk sementara karena pandemik ini kami punya sisa 1 ya, karena beberapa orang sudah pulang karena memang kemarin pandemik ini dengan peraturan yang banyak, apalagi Australia, guru besar kebanyakan guru kami dari Australia, kebijakan negara Australia untuk mengembalikan semua masyarakat mereka ya. Jadi guru-guru kami juga ada yang kembalikan, tapi masih ada di atas. Iya. Itu tentang pendidikan dan saya kembali ke kesehatan Iya. nih ya. Ini tentang program ya nih. Program sesudah COVID-19 di Yayasan Hohidihai ini apa saja Bu?
Kalau bicara tentang sesudah, sebenarnya program kami dari dulu sampai sekarang masih sama, walaupun dalam pandemi ini masih sama dan tidak membatasi. Program kami yang pertama masih sama, yaitu leprosi, yang kedua TBC, yang ketiga HIV. Ya, ini program dari dulu sampai sekarang masih jalan. Sedangkan kami juga punya untuk umum ada poli dibuka dari hari Senin sampai hari Jumat. Poli besar itu hari Selasa dan Kamis. Sedangkan UGD 1x24 jam. UGD juga ya. Iya. Begitu. Iya Bu, terkait dengan mewabahnya COVID-19 ya, nih pernah tidak saya dengar pernah sih ditampung ya, nih dari orang-orang yang emang terinfeksi virus corona ini. Sudah berapa banyak ditampung nih? Peran Hohidayah sekarang peran Hohidayah di dalam pandemik ini, kami salah satu klinik yang ditunjuk oleh pemerintah untuk pengobatan pasien ya. Sebenarnya dari rumah sakit ya, tetapi karena memang COVID ini makin mewabah, akhirnya kami juga ditunjuk dan kami sangat berterima kasih buat kepercayaan yang pemerintah kabupaten Halut buat untuk kami. Jadi kalau pasien itu ringan sedang berat itu waktu tahun kemarin 2020 64 orang. 2020. Tetapi itu di bulan September, Oktober, November, Desember. Nah, tetapi sebelum itu juga kami juga punya pasien yang OTG. Itu di karantina di tempat kami. Yang 64 orang yang positif ya Bu? Atau ada beragam, ada yang positif, ada yang swabnya positif, ada yang karena dengan kondisi yang kemarin ya agak susah dapat swab ya, rapid aja susah kan? Jadi akhirnya dengan gejala. Jadi ini semua 64 ini dengan gejala COVID yang ringan sedang berat. Ya, tetapi pada saat ada PCR atau swab ya udah ketahuan ini positif, ini negatif. Tetapi 64 ini semua bergejala COVID. Semua bergejala. Terus sekarang ini keadaan mereka bagaimana Ibu? Apakah masih ini tahun kemarin ya. Tahun kemarin ada yang sembuh, sembuh 38, 12 meninggal, sisanya pulang paksa. Isolasi mandiri. Tapi isolasi mandiri, pulang paksa dengan isolasi mandiri ya. Untuk yang biasanya yang pulang paksa dari isolasi mandiri itu kami ada punya protokol. Jadi ada tanda tangan pulang paksa dengan meter 6.000 supaya dan itu harus dilaporkan ke Satgas Tobelo ya. Supaya mereka juga tidak menularkan itu ke orang lain. Ya memang betul-betul mereka isolasi mandiri di rumah. Seperti itu. Jadi kami sering kolaborasi dengan Halmahera Utara, pemerintahan Halmahera Utara khususnya untuk kasus COVID ini. Seperti itu. Ini kalau yang positif terus sembuh, penanganannya seperti apa nih? Tertarik Ibu, saya ingin tahu penanganan sampai mereka bisa sembuh nih untuk di Hohidayah, penanganan sampai sembuh yang pertama berdoa ya, serahkan ke Tuhan yang pertama. Yang kedua memang obat-obat yang dipakai untuk Hohidayah itu dari WHO ya, kami selalu update untuk pengobatan COVID. Jadi dan juga kami kerjasama, jadi kami di bawah rumah sakit umum. Kolaborasi dengan rumah sakit umum dengan dokter spesialis dan juga dokter umum dari kami. Akhirnya banyak pasien yang sembuh. Kalau untuk saat sekarang Ibu masih ada? Masih ada, tetap masih ada untuk pasien, tapi untuk gejala berat belum, tapi tetap menjalankan protokol untuk pengobatan pasien COVID masih ada untuk beberapa orang di Hohidayah. Masih ada. Kalau berat dirujuk ke rumah sakit. Kadang ini menjadi masalah untuk orang, masalah di lapangan ya. Kadang kalau mereka tidak setuju untuk dibawa ke rumah sakit, kadang mereka pulang. Jadi akhirnya Hohidayah menampung orang-orang ini. Tetapi kami sudah laporkan ke Satgas dan kami melakukan pengobatan karena kalau menurut peraturan yang ada harus ke rumah sakit umum kan, apalagi sekarang memang rumah sakit umum menangani pasien COVID. Tetapi ada pasien-pasien di mana pasien-pasien yang pedalaman, yang jauh, mereka tidak mau. Mereka lebih merasa nyaman dengan Hohidayah. Jadi mereka tanda tangan surat tidak mau rujuk ke rumah sakit dan kami yang mengambil alih pengobatan daripada mereka pulang ke rumah dan meninggal, dan apalagi bukan hanya meninggal, menularkan ke orang lain.
Itu yang mungkin itu masalah yang masalah untuk orang yang di lapangan yang menangani pasien COVID. Kayak dilema sebenarnya. Orang maunya yang terbaik tapi pasiennya mau seperti ini gitu. Atau kadang-kala pasien masuk nih, kan kami punya untuk rumah sakit itu kami punya line ada itu ring merah dan hijau ya. Jadi kami screening di depan itu kami screening itu untuk memastikan dia masuk di merah atau hijau. Kadang pada saat orang rapid pasien itu menolak kalau orang ini bukan COVID atau ya bukan seperti itu. Itu masalah yang menjadi perang antara pasien dengan staff, maksudnya dengan petugas. Dan kami pernah, dan itu satu bahan evaluasi juga sebenarnya, kebijakan dari orang sebenarnya harus bagaimana, harus dengan cara bagaimana orang harus jelaskan ke pasien. Karena dia ini kan cuma datang batuk, pola hati sakit, kenapa periksa ya corona seperti itu. Jadi orang harus jelaskan, diminta dari keluarga pasien minta pengertian, atau dari petugas juga harus sabar untuk menanggapi hal-hal seperti itu. Jadi itu kadang orang juga kayak maunya kayak seperti apa, atau maunya seperti ini atau bagaimana. Jadi untung kebijakan dari yayasan, ketua yayasan dan beberapa staf yang mungkin lebih mengerti dengan hal-hal ini, jadi ada solusinya begitu. Oke, orang ambil jalur tengahnya, tetap orang akan masuk, walaupun dia masuk dengan masalah lambung atau masalah paru-paru, tapi tetap untuk pengobatan COVID tetap masuk begitu, tetap untuk protokol pengobatan COVID tetap masuk. Seperti itu. Ya, Bapak Rudi Lampa ya, kepala keperawatan di klinik Hohidia ini, penanganannya ini para pasien juga ya. Untuk melindungi diri bagaimana, Pak? Di sana waktu sebelum COVID kami ada pelatihan, pelatihan tahun lalu tahun lalu. Itu walaupun kami sudah lama di Hohidiai, tapi tetap ada kelas training untuk APD. APD. Jadi kami di training selama 1 minggu, teori dulu, baru masuk praktek APD. Itu ujian. Kalau siapa tidak lulus ujian untuk APD, dia tidak bisa turun lapangan. Itu kelas yang dilakukan oleh Ibu Esther sendiri. Jadi orang di training, habis training baru turun di lapangan, dan kami itu awalnya 5 jam 5 jam kerja pakai APD. 5,5 jam. 5 jam, dan setelah itu ganti. Awalnya pakai itu banyak, ada yang mau pingsan, pokoknya awal-awal karena memang sangat panas, dan harus kami dituntut untuk harus memberikan yang terbaik untuk pasien. Seperti pasien kuat sesak, terus biasanya kan begitu masalahnya di pernapasan, kuat sesak, harus seperti ini, dan harus cepat-cepat ambil oksigen, dan harus pasang ini, tindakan ini, harus telepon dokter, dan dituntut di situ kami harus memberikan pelayanan yang terbaik seperti itu. Dan kami bersyukur seperti dari ketua yayasan sendiri, memberikan support kepada kami, dan pemerintah Halu juga yang selalu mendukung pelayanan kami. Jadi kami seperti semangat juga untuk memberikan yang terbaik sejauh ini, dan bersyukur juga sampai saat ini tidak positif corona, karena itu menerapkan protokol COVID itu dia. Saya menambahkan di atas itu kan ada punya 2 jalur ya. Kami jalur merah itu yang jalur menuju ke COVID, dan jalur hijau pasien umum. Tetapi dalam penanganannya semua memakai APD. Nah, kira-kira dalam 1 hari, apalagi di hari Senin tuh dari pagi sampai sore tuh 25 orang akan pakai APD, walaupun dia menangani di area hijau. Kenapa kami mengambil tindakan begitu? Karena sekarang kami tahu ada OTG ya, orang tanpa gejala masuk. Jadi dia bilang, gejala dia hanya ini, terus kami menuju ke hijau, itu bisa bahaya. Kebanyakan di klinik atau di rumah sakit dapat masalah ini, dan akhirnya bisa menjadi orang atau nakes sendiri bisa kena terpapar dengan COVID. Jadi salah satu kebijakan dari Hohidiai, mau dia zona merah, mau dia zona hijau, semua pakai APD. Ada berapa perawat nih yang menangani khusus COVID-19? Kalau untuk perawat ini? kami kan untuk pagi itu ada 3. Untuk si pagi itu ada 3, siang 3, sore 3, malamnya 3. Siang 3 malam 3. Ya, kita rolling shift-shiftan. 5 shift. 5 shift. Itu 3 perawat, 3 petugas perawat bidan. Seperti itu. Ada Bapak Rudi Lampa ya, kepala keperawatan di klinik Hohidiai.
Ya, baik Pak Rudi dan Ibu Meli, saya bacakan dulu nih, ada yang mau bertanya dari Bapak Roy Marcos Singon. Selamat sore Pak. Iya. Sorry ini kata pertama, sorry. Mungkin baru monitor ya Bu atau baru menonton. Ini Hohidiyahi artinya apa ya? Ya bisa dijelaskan ulang ya, tidaklah mengapa. Jadi Hohidiya ini kami ambil dari bahasa Tobelo yang artinya memperbaiki atau membuat baik. Membuat baik ya, ya Pak Roy atau Om Tole ya, nih memperbaiki atau berbuat baik. Kasih baik-baik gitu. Baik. Ini tadi cerita dari awal ada Panti ya. Iya, ada Panti. Ini kasih bye-bye orang PA. Iya, kasih ya. ya. Ada orang sakit, kasih bye-bye, kasih sembuh. Kasih sembuh. Iya. Ini mungkin artinya mau udah dikasih hadiah ya. Pak Roy, sebentar ada kuis ya tentunya. Jadi tetap aja stay tune ataupun menonton kami di live streamingnya Radio SPB. Terima kasih Pak Roy dan Mitra SPB. Buat Anda yang lain juga 0812 6209 6660 Anda bisa menelpon ya ataupun menanyakan sesuatu. Mungkin Anda sakit terus ingin ya ke Hohidiyahi, caranya bagaimana gitu. Kalau ada yang sakit. Ya. Ya. Kalau ada yang kalau ada yang sakit silakan datang ke Hohidiyahi. Biasanya itu di hari Selasa Kamis itu kami punya poli yang menerima umum ya, karena memang di situ biasanya lengkap, dia punya perawat, ada orang lab, semuanya situ ada apoteker seperti itu. Semuanya ada di hari Selasa dan Kamis kami punya poli. Ya. Tetapi kalau di hari lain juga kalau emergensi silakan datang. Ya, tetapi sekarang karena wabah pandemik, jadi siapa saja yang mau datang di klinik kami harus siap di screening dulu. Nah, kalau dia tidak siap di screening, dia tidak bisa masuk di lokasi kami. Itu memang sudah peraturan standar Hohidiyahi. Ya, kenapa? Karena kami menjaga nakes kami juga menjaga orang yang masuk. Gitu. Ya mungkin kita tambahkan sedikit untuk yang mau berobat itu untuk fasilitas laboratorium itu kan kebanyakan orang masih kolaborasi dengan rumah sakit umum. Ya kalau untuk pemeriksaan dasar seperti gula darah, kolesterol, asam urat itu mungkin masih bisa di Hohidiyahi buat atau rapid itu masih Hohidiyahi bisa buat. Tapi kalau untuk pemeriksaan kimia darah atau darah lengkap itu masih di rumah sakit umum. Nah itu biasanya kalau untuk pasien yang rawat inap nih biasanya itu pasien yang harus menyiapkan administrasi untuk bayar ke rumah sakit umum karena dia kalau dia memang BPJS-nya tidak diklaim tetap harus dibayar untuk keluarga pasien atau pasien harus siap uang untuk bayar di rumah sakit umum ya seperti itu. Tapi untuk di luar dari ranahnya Hohidiyahi ya. Di luar dari itu. Tapi semua pengobatan yang juga itu harus keluarga. Kalau itu ada indikasi. Semua pengobatan yang Hohidiyahi kerjakan atau buat itu gratis. Tetapi kalau seandainya butuh rumah sakit umum seperti lab ya harus dari orang keluarga. Seperti itu. BPJS pasien BPJS begitu, klaim BPJS. Kalau klaim BPJS yang di atas yang di Hohidiyahi bisa. Kalau yang maksudnya kebutuhan BPJS gitu atau memang semuanya gratis saja gitu. Semua. Memang sih awalnya kami mau hanya pasien kami BPJS, tetapi kembali lagi Hohidiyahi, visi misinya Hohidiyahi yaitu membantu masyarakat yang kekurangan, membantu masyarakat miskin. Jadi kebanyakan yang datang tanpa BPJS. Itu mau 5 hari, 10 hari. Ya apalagi kami punya pasien ada yang sampai 6 bulan. Ya, itu gratis. Ya. Visi misinya itu kan mungkin tepat sasaran jika ditelusuri. Tapi bagaimana dengan situasi COVID di mana pasien COVID ini kan bukan hanya dari kelas. Ekonomi di bawah juga ada. Apakah bagaimana maksudnya yang COVID ini juga mereka sama gitu. Iya. Nah, dengan pandemik ini mau dia masyarakat yang kekurangan, mau dia masyarakat yang ada masih tetap visi misi masih tetap ada. Sama. Gratis, tetapi ada tetapinya. Nah, tetapi kembali lagi di rapid tadi ya. Pada saat screening memang semua masyarakat diharuskan bayar untuk rapid maupun swab-nya. Nah,
Tetapi kalau dalam pelayanannya kami kan bisa lihat masyarakat itu asalnya dari mana nih, misalnya Kau Barat dan mereka kekurangan, ya mereka juga tidak bayar rapid, ya seperti gitu. Nah, artinya bahwa kita tidak usah pungkiri visi misi apa tujuan kita itu mulia untuk semua, tetapi namanya alat atau itu kan juga butuh pemeliharaan, maintenance, perawatan. Nah itu kan bagaimana OIDI menangani atau mengatasi hal ini? Iya, jadi HOHIDI ini kan tidak ada satu lembaga yang khusus mendonor kami, tidak ada. Tetapi itu dari berbagai macam donatur. Nah, di negara Amerika atau Australia pun itu personal. Jadi ada juga paling banyak dari gereja-gereja, dari LSM. Jadi inilah tadi HOHIDI kekuatannya hanya doa. Jadi Ibu Esther selaku pembina kami dan mendorong kami, dia itu punya iman yang sangat besar. Kalau pandemi ini dia bilang, ayo periksa saja semua orang, periksa saja, nanti Tuhan yang akan kasih dana itu. Dan memang sebesar itu imannya. Jadi sampai sekarang walaupun HOHIDI pengeluarannya sangat besar dan masyarakat tidak bayar sama sekali selain rapid. Kenapa rapid? Karena kalau misalnya kita stuck dengan rapid, nanti kita tidak bisa lagi mengobati masyarakat yang lain. Jadi kami menjelaskan ke setiap pasien kami yang datang dengan sumbangsi yang Ibu kasih hanya untuk rapid itu membantu masyarakat yang lain yang tidak mampu, seperti itu. Kondisi saat ini kan artinya dengan membludaknya pasien rumah sakit tidak mampu menampung, rumah susun dan lain-lain, akhirnya HOHIDI itu akhirnya punya peran menjadi mitra dari pemerintah daerah dalam hal ini untuk melaksanakan apa yang menjadi tugas-tugas dari rumah sakit. Nah ini artinya kan pelimpahan seperti begini atau kerjasama seperti begini mulia baik adanya. Tetapi kan kita tahu bersama kalau COVID itu kan ada anggarannya. Untuk sementara ini mereka sangat membantu kami. Bagiannya dengan tadi kalau COVID ini ada biayanya, itu kami kembalikan ke pemerintah. Kami kembalikan ke pemerintah dan rumah sakit umum, dinas kesehatan semua kami kembalikan. Kalau seandainya pendanaan itu masuk ke kami, ya kami bersyukur. Kalau tidak juga tidak syukur juga. Jadi satu saja kami sudah maksudnya semua nakes kami dan yayasan ini membantu Halmahera. Kalau ada berkat yang datang, ya kami bersyukur. Kalau tidak ada, tetap pelayanan kami tetap. Karena memang itu visi misi kami. Berkat itu kan dari iman. Karena tidak hanya orang yang bergerak pemerhati itu kan biasanya dari luar banyak. Dan akhirnya kan kita masyarakat sini pikir HOHIDI itu uangnya banyak, mereka bisa mengatasi ini kan mungkin salah. Bisa jadi jangan salah HOHIDI kami bisa saja sampai ada waktu di mana kami mengalami stuck atau minus, di mana staff sampai tidak dibayar, sampai staff dicutikan, sampai staff di-part-time-kan. Apalagi sekarang ini imbas dari tahun kemarin ke kami jujur kalau kami lagi minus dan setengah dari staff kami itu dirumahkan atau dicutikan 1 bulan. Kami hanya fokus 1 bulan. Kami percaya tangan Tuhan akan membantu di bulan depan, di Februari ini. Jadi setengah dicutikan, setengah lagi di-part-time-kan, dan setengah lagi sukarela. Artinya lewat kepercayaan mereka dicutikan, tetapi mereka pasti masih datang untuk masih seperti itu. Ada tidak keinginan atau rencana HOHIDI misalnya dalam kapasitas itu di sana kan cuma klinis, itu klinik gitu. Nah, ada tidak ada misalnya peningkatan naik ke rumah sakit, supaya artinya bahwa orang membutuhkan pelayanan juga sekarang ketika baru klinik saja orang bilang hebat di sana. Artinya kita tidak bisa pungkiri bahwa orang akhirnya larinya ke sana karena pelayanannya lebih baik. Nah, ada tidak dari HOHIDI naik saja seteranya seperti rumah sakit, pastinya segala macam bentuk pengobatan kan pasti di situ. Nah, itu kan menjadi alternatif artinya untuk memperkaya kembali halut ini agar kita yang rumah sakit tidak bisa, kita bisa lari ke sana atau lain sebagainya. Keinginannya bisa sampai ke situ. Tetapi kalau untuk sementara belum. Untuk sementara ini kami masih tetap dengan visi misinya kami, karena pendiri yayasan ini dia berpikir banyak hal. Kalau seandainya memang seperti tadi Papa bilang bisa saja sangat membantu kalau HOHIDI naik 1 level rumah sakit. Tetapi kembali lagi
sampai saat ini dia masih mampu untuk membiayai sendiri klinik ini. Jadi untuk sementara memang masa depan ke depan ya kami pikirkan hal itu, tetapi untuk sementara masih seperti ini saja. Hidayah masih membantu masyarakat dengan gratis. Ya. Tapi maksudnya besar harapan misalnya kalau ada pemerintah mendorong, pemerintah yang mengurus sehingga Hidayah menjadi gitu. Ya itu salah satu harapan kami ya, kalau pemerintah melihat. Itu salah satu, karena birokrasinya kembali ke pemerintah. Segala sesuatu kembali ke birokrasi dan banyak dokumen yang harus diurus, banyak biaya yang harus diurus. Sedangkan donatur kami itu hanya khusus untuk pengobatan, misalnya pasien, tidak ada donasi untuk birokrasi yang tentang dokumen, tentang perizinan segala macam. Yaitu. Jadi untuk sementara ya masih tetap klinik seperti ini. Pengobatannya itu maksudnya yang berbentuk artinya kalau pemerintah kan generik gitu. Mungkin Hidayah berbeda sama untuk apa? sama masih kolaborasi dengan obat paten dan obat generik. Nah, itu obat paten itu kecuali sudah pasien ini sudah dikonsultasi ke spesialis. Nah, biasa begitu. Dan orang di atas punya protokol kalau pasien dirawat selama 3 hari terus tidak ada perubahan, berarti harus konsultasi ke spesialis. Nah, dari situ nanti diarahkan spesialis, oh dia ini harus ke rumah sakit umum untuk tindakan bedah atau tindakan apa. Biasanya seperti itu. Ada tidak kerjasama dengan para dokter, misalnya kan dokter di rumah sakit mereka punya ini, tetapi dokter sekarang kan di Tobelo banyak dokter lagi. Iya. Ada tidak misalnya kerjasama? Kalau bilang kerjasama bukan kerjasama sih, tapi dorang selalu welcome untuk orang konsultasi, selalu welcome. Iya. Konsultasi. Jadi orang seperti dokter Felix, dokter Janta, dokter Fone, dokter Naomi, dokter Naomi. Dokter Samuel. Tapi kalau yang mau ditempatkan di sana belum. Maksudnya saya pikir ada yang sukarela, mungkin kesempatan kita di sini kan dokter-dokter mungkin ada yang lagi menyaksikan, setidaknya mereka yang sukarela juga lah. Saya kemanusiaan deh mau membantu ini di OIDI. Iya, kami sangat welcome kalau dokter-dokter yang sementara dengar ini mau datang membantu kami, karena sementara kami hanya punya 1 dokter di Hidayah dan tahun kemarin dia tidak libur. Jadi kami sedang meliburkan dia selama sebulan karena memang dia sangat capek dengan kemarin mengurus 6 bulan ya pasien COVID. Jadi kami sementara di atas kosong dokter. Jadi bagi dokter-dokter yang sedang mendengar, siapa yang mau bergabung dengan Hidayah, mari datang ke Hidayah membantu kami, karena selama sebulan ini kami sedang dokter tidak ada, hanya ada di atas perawat-perawat. Iya. Jadi mereka mendengar dengan baik kan ada yang sudah pensiun gitu kan bisa. Itu luar biasa. Itu luar biasa. Kami akan mengapresiasi. Jadi kasihan kami selama dalam bulan ini kasihan. Kasihan ya, memang pakai kata kasihan karena tidak ada dokter. Jadi ketika pasien datang dari depan kami sudah jelaskan, maaf bukan kami tidak layani, tapi untuk sementara ini dokter lagi cuti. Yang sekarang ini ada perawat dan bidan. Jadi kebanyakan pasien maunya tetap di Hidayah. Walaupun tidak ada dokter ya, tetap saja mereka. Sampai saat ini kami masih punya pasien di atas. Jadi walaupun mereka tahu bahwa Hidayah tidak ada dokter, tapi mereka masih tetap mau untuk dilayani di sini. Ya mau tidak mau ya harus telepon. Laboratoriumnya belum ada ya laboratorium. Untuk laboratorium ya, untuk pemeriksaan sputum, pemeriksaan lendir ada. Untuk pemeriksaan cuping telinga, untuk kusta ada, untuk HIV untuk rapid test semua ada. Tapi untuk kimia darah atau itu belum ada. Selalu kolaborasi dengan rumah sakit. Iya. Seperti itu. Maksudnya kalau di laboratorium tentunya juga harus tenaga analisis. Iya. Ada, kami punya untuk analisis itu sendiri, untuk semua punya bagian-bagian. Jadi dia itu yang di laboratorium itu analisis. Terus di obat ada farmakologi gitu. Ada. Fisioterapi juga kami punya ada. Gitu. Apa sih moto Hidayah? Sebenarnya kan dengan kemanusiaan ini kan motonya. Ada tidak slogan atau yang selalu menjiwai semangat seluruh staf karyawan atau? Kalau moto kami baru saja terpikirkan dengan moto ya, tapi kami punya nilai-nilai. Dengan nilai-nilai ini selalu memotivasi untuk semua nakes atau staf Hidayah selalu punya hati yang melayani, karena nilai-nilai yang pertama itu nilai yang pertama untuk Hidayah mencari wajah Tuhan. Nilai yang kedua itu kesatuan. Ada 10 nilai di Hidayah. Nilai yang ketiga itu kemurnian. Nilai yang keempat itu keikhlasan, sabar, dan selanjutnya. Jadi
Jadi nilai-nilai ini yang ditanamkan di Hohidiyai. Jadi sebelum kami bisa memberkati orang, ya, sebelum kami bisa menjadi berkat buat orang, kami punya fondasi yang kuat nih, yaitu dengan siapa? Dengan Tuhan. Seperti itu. Artinya tidak membedakan atau mengkelompokkan yang hanya Kristen. Oh tidak. Hohidiyai untuk umum. Semua. Hohidiyai untuk umum. Semua ras, semua agama kami layani. Suku pun ada lagi. Iya. Yang dari Jelolo, dari Ternate datang di Hohidiyai. Ada pernah dari Jakarta. Jakarta juga datang. Kami punya pasien sampai meninggal. Dia mau di Jakarta, dia mau di Hohidiyai. Dan kuburnya di Hohidiyai. Dan dia mau kubur di Hohidiyai. Iya. Yang tidak tahu, dia ini hanya lihat di Google ya. Iya. Dia lihat Hohidiyai dan dia mau datang untuk pengobatan di sini. Padahal obat yang sama yang dilakukan di Jakarta sama juga dengan Hohidiyai. Jadi seperti itu. Ya, kalau obatnya sih biasanya sama semua. Ya, tapi pelayanannya pelayanannya bagaimana Iya. memberikan pelayanan yang baik. Iya. Tentunya itu yang menjadi nilai tambah bagi Hohidiyai. Iya. Oh ya, saya kasih tahu juga yang spesialnya di Hohidiyai dengan nakes-nakes kami. Mungkin Bapak Rudi tidak akan kasih tahu, tapi saya sangat diberkati dengan nakes-nakes kami. Karena di Hohidiyai kami tidak punya cleaning service. Iya. Tidak ada cleaning service di Hohidiyai. Jadi cleaning service kami ya perawat kami, ya dokter kami, ya bidan kami. Jadi kami semua bekerja mulai dari pembersihan sampai kepada pengobatan sampai merawat pasien itu diambil oleh perawat dan asisten perawat dan bidan dan dokter. Itu yang membedakan kami dengan tempat yang lain. Ya itu makanya ada beberapa orang teman perawat atau bidan mau kerja di Hohidiyai. Kalau saya sendiri sebagai perawat saya malu untuk bilang yang sebenarnya karena orang tua kasih kuliah untuk kerja di Hohidiyai itu kan beda jauh sekali. Ekspektasi orang tua karena harus kerja untuk gaji besar atau seperti ini, tapi kalau untuk masuk di Hohidiyai jangan mimpi. Di situ orang punya tujuan ya menabung saja untuk orang meninggal nanti. Seperti itu. Ya sebenarnya malu kayak Meli dibilang seperti itu. Sebenarnya kalau kita malu orang tanya di sana kerja apa ya? Kita juga kerja angkat cuci WC, angkat sampah, menyapu semua di luar dari personal hygiene untuk ke pasien seperti habis memandikan, menggosok gigi, suntik, beri obat, bersih luka. Di luar dari itu kalau bersih sisa dari beberapa jam ya harus cek. Orang kamu punya ada beberapa chart untuk ruangan harus bersih. Itu kan salah satu penunjang supaya pasien juga nyaman sebenarnya sih. Nah itu dituntut untuk klinik Hohidiyai tetap bersih. Itu masuk dalam poin-poin nilai-nilai Hohidiyai ya tentang kenyamanan juga. Yaitu. Ini biasanya kan panggilan jiwa juga. Iya makanya. Karena walaupun berbeda tapi yang namanya demi kemanusiaan itu panggilan. Iya. Jadi kalau yang lain bilang di sana Hohidiyai itu orang banyak uang tuh. Salah sebenarnya. Jadi Hohidiyai kalau masuk di situ usahakan tanya Tuhan dulu, ini panggilan atau mau gaya-gayaan begitu. Tergantung dari yang mau diutus ke Hohidiyai begitu. Dan di sana tuh orang multifungsi dalam artian ya paket seperti Meli bilang tadi, harus jadi cleaning service, harus jadi baby sister, karena kalau ada biasanya yang pasien masuk nih kalau dia masuk dengan anak ini akan diadopsi di yayasan. Jadi dia harus disiap untuk punya jadwal untuk jaga anak. Gitu. Jadi orang itu punya dia mau dia laki-laki atau perempuan harus siap jadi baby sister atau all round semua pekerjaan. Semua. Harus bisa. Dia harus ya seperti ini juga kayak kamu harus buat ini, kamu harus pergi ke sini, kamu harus ya seperti siap diutus dimanapun. Tuhan mau taruh Tuhan gimana seperti itu. Jadi kenapa anak-anak karena ini di luar sana kan ada penerimaan PNS, ada penerimaan ini. Tapi sampai sekarang karena mau pergi dari Hohidiyai ya itu seperti panggilan ya, itu panggilan. Panggilan. Karena Tuhan sudah panggil ya ini kenapa bagian seperti ini. Ya. Ya perbincangan yang begitu menarik. Ibu kayaknya nih ada yang inbox ya. Mereka tadi mendengarkan nih kayaknya penasaran juga nih. Menanyakan siapa ya nama dokter di Hohidiyai. Tadi perbincangan dokter ini dokter, tetapi mereka ingin tahu kami di Hohidiyai nama dokter ini. Untuk sekarang kami punya satu dokter, dua lagi libur panjang ya. Yang sekarang kami punya dokter Adrian Wairi. Tetapi kalau untuk dokternya Hohidiyai punya 3 dokter. Yang pertama dokter Yunius Sudan, dia sementara lagi cuti. Dan nanti tahun berikutnya dia akan datang. Kemudian dokter Antonieta de Buturu
juga masih dokternya Hohidiai. Nah, dia juga lagi cuti. Nah, sekarang ini yang bekerja dan melayani kami punya dokter Adrian Wairi. Ya. Ya, itu ya. Ada beberapa dokter yang sudah disebutkan oleh Ibu Meli. Ini pertanyaan dari Ibu Atik ya yang berada di Gosoma. Selamat siang ya Ibu Atik yang lagi mendengarkan siaran radio 103,6 FM. Ibu, untuk saat ini ya ada warga masyarakat yang tidak percaya dengan adanya COVID-19 ya. Menurut Ibu Meli dan juga Bapak Rude yang memang setiap saat menghadapi ya kasus ini, bagaimana tanggapannya? Ya, kalau untuk saya di lapangan ini setiap hari pasti akan dapat keluarga pasien atau pasien dengan asumsi yang berbeda-beda. Kayak maaf ya kami harus screening dengan seperti ini. Nah, ketika kami screening itu akan ada seperti kemarahan dari pasien ya. Bilang saya bapak atau saya ini cuma sakit babatuk, saya ini mau kukehe, saya cuma nih sakit ulu hati, barang-barang sakit. Kenapa ini mesti periksa ini rapid lagi? Nah, seperti itu. Jadi orang jelaskan secara aturan, secara protokol, ya seperti ini dia punya jalan seperti ini supaya orang jangan gabung bapak pasien ini dengan pasien umum, seperti pasien COVID dengan pasien umum. Jadi ketika di rapid dan positif itu sampai kami pernah dicaci maki dengan pasien disumpah supaya dapat itu untuk setiap hari seperti itu ya. Jadi kadang-kadang kami di lapangan untuk mau menjelaskan seperti apa itu tetap tidak akan pernah nyambung dengan asumsi dari masyarakat setempat, karena yang mereka punya pikir ya itu cuman karang-karang dari pemerintah saja, kalau sebenarnya COVID itu tidak ada. Dan kami kadang juga kayak seperti kewalahan untuk menanggapi hal-hal seperti ini, jadi kayak seperti bosan untuk menanggapi hal-hal seperti ini itu di lapangan ya. Dan kami juga pernah cerita masalah-masalah ini kami sampaikan ke Ketua Yayasan atau Ibu Esther atau Wendy, kami sampaikan ini untuk penyelesaiannya kayak bagaimana, karena kami juga kapok. Seperti kami juga pernah mau dipukul oleh penjaga pasien atau keluarga pasien karena mereka tidak setuju ketika kami rapid dan positif kalau mereka itu COVID. Nah, seperti itu mereka tidak setuju. Akhirnya mereka pulang tanpa mau dirawat. Nah, ini masalah juga buat kami ketika kami tahu ini dia positif dan tidak mau dirawat. Akhirnya kami ambil kebijakan lapor ke Satgas Hohidiai ya. Nah, lapor untuk cari solusinya kayak bagaimana nih begitu. Jadi kayak orang juga serba salah sebenarnya untuk tanggapan atau solusi untuk menghadapi orang-orang seperti itu tuh kayak belum kayak untuk kita sendiri kayak susah untuk menjelaskan ke orang karena masing-masing tahan mereka punya kepintaran. Kalau menurut kita lebih pintar, lebih pandai untuk hadapi ini seperti itu. Karena capek juga sebenarnya kita ini cuma menjalankan tugas sebagai profesi, sebagai perawat atau medis. Kenapa harus dapat orang seperti ini? Dan ya sampai ini kita juga masih bingung untuk tanggapi kayak bagaimana untuk orang-orang kayak begini. Sulit. Ya, dengan pandemi COVID ini sebenarnya ini penyakit virus ya, virus ini cepat menyebar dan memang ada penyakit ini. Jadi untuk masyarakat, untuk Bapak Ibu selamat sore, untuk anak muda jangan berasumsi yang bilang ini hanya sesuatu yang dikarang oleh pemerintah atau satu lembaga. Tidak, ini pandemik, ini sudah menyebar ke seluruh dunia dan banyak yang meninggal dunia. Kami dari Klinik Hohidiai, kenapa kami bilang kami menekankan kalau harus mengikuti protokol COVID. Kenapa? Karena kami yang merawat pasien COVID. Sampai sekarang ini pasien COVID masih ada di klinik kami. Jadi mohon untuk masyarakat, Bapak Ibu, saudara-saudara yang mendengar, kalau coba mengikuti protokol COVID ya. Saya sangat senang juga saat saya jalan ini untuk orang Halmahera ya, untuk khususnya Tobelo, kesadarannya mulai baik. Karena udah mulai pakai masker ya. Tapi ada juga di daerah-daerah di mana yang tidak, yang meningkat sekali. Jadi ya minta pengertian yang baik dari setiap masyarakat, selalu ada masker tuh 3M harus dijaga, selalu cuci tangan, pakai masker dan jaga jarak. Karena COVID ini bagaimana dia bisa meningkat dengan sangat tinggi itu karena dia berada di tengah-tengah masyarakat yang banyak ya, dia cepat menyebar ya. Jadi kalau kita lihat di mana daerah-daerah yang meningkat cukup tinggi itu daerah-daerah yang padat penduduk, yang banyak melakukan aktivitas. Jadi disarankan kepada anak muda kalau tidak ada yang perlu ditongkrongin di jalan, duduk sama-sama jangan ya.
sekolah juga seperti itu ya. Sekolah harus menjaga jarak, anak-anak harus bawa, orang tua harus kasih hand sanitizer buat anak-anak supaya selalu, karena air sulit didapat ya, jadi hand sanitizer selalu dibawa dan selalu pakai masker. Masker scuba jangan, masker yang tipis dilarang, tetapi masker scuba bisa dijahit 2 dan jadi bisa 2 lapis, karena memang COVID ini dari pernapasan ya, dia bisa ada di udara itu 4 jam. Jadi kalau siapa, kan ini virus, dia menyerang kekebalan tubuh. Jadi bagi siapa yang kekebalan tubuhnya lemah bisa dapat. Sedangkan bagi siapa yang terpapar virus corona ini, dia sudah menjadi pembawa karier. Dia tidak akan celaka atau dia tidak akan sakit, tetapi dia bisa membawa ke rumah. Dan di rumah itu ada oma opa yang sudah lanjut usia, apalagi yang ada resiko penyakit bawahan. Hati-hati, kalian bisa membunuh saudara kalian sendiri. Nah, jadi walaupun opa oma ini tidak keluar rumah, tetapi si anak atau orang tua, mama papa yang keluar bisa membawa. Jadi ya saya sarankan protokol COVID tetap dijalankan untuk masyarakat Tobelo agar kita sama-sama membasmi virus corona ini, bukan hanya dari nakes, bukan hanya dari pemerintah, tetapi masyarakat juga kesadaran itu penting. Di mana-mana pakai masker, bawa hand sanitizer dan selalu cuci tangan. Iya. Itu dia menyerangnya pernapasan. Pernapasan. Dia menyerangnya pernapasan. Kalau pengalaman yang misalnya pengalaman di HOHIDAI menangani misalnya yang menjadi kebutuhan utama adalah oksigen. Iya. Kebanyakan ada kalanya dari pengalaman biasanya orang kecolongan nih, masuk bilang dia sesak napas tapi bukan dengan masalah respirasi, masalah pernapasan, tapi dengan masalah lambung. Biasanya orang dengan mah juga bisa bikin sesak ya. Nah, ketika di rapid ternyata reaktif. Nah, itu dia. Makanya yang dituntut orang yang di depan sebagai garda depan untuk untuk orang di HOHIDAI itu dia harus benar-benar screening, benar-benar harus anamnesa dengan tujuan poin dari COVID itu sendiri. Jangan hanya berperhitungan kayak oh dia ini masalah pernapasan, dia ini batuk, tapi harus pastikan dia ada masalah-masalah lain, jalan keluar dari mana, atau terakhir ada buku dapat yang sapa atau bagaimana. Dia harus lebih terpusat pada pertanyaan-pertanyaan COVID. Makanya kami benar-benar lebih screening lebih ketat di depan begitu, karena banyak kecolongan kan dari kasus-kasus kemarin-kemarin beberapa rumah sakit di sini kan seperti itu. Ya masuk seperti ini, tapi ternyata pas di rapid atau di swab positif. Akhirnya isolasi semua begitu. Berapa kapasitas untuk pasien yang COVID yang bisa ditangani oleh HOHIDAI? Untuk bed isolasi 4, 5, 6, 36. 36 ruang isolasi. Iya. Sekarang di HOHIDAI ada bantuan yang cukup luar biasa dari pemerintah. Pemerintah Halut membantu kami dalam hal mes, mes untuk perawat, rumah tinggal untuk perawat. Kenapa? Karena kemarin memang ada sedikit demo dari masyarakat Kusuri, tetapi sudah dikelirkan dan masyarakat Kusuri sudah baik sekarang sama kami. Tetapi dari dampak itu ada plus minusnya ya. Plusnya itu kami diperhatikan, dan sekarang kami punya nakes yang khusus mengobati pasien COVID, itu semua sudah ada di dalam HOHIDAI. Tidak akan keluar lagi terekspos di masyarakat. Kemudian yang kedua, ada satu tempat rehabilitasi kami yang 14 kamar, fasilitasnya sangat bagus, di dalamnya ada kamar mandi, ada semua. Itu jalannya sangat susah. Jadi kalau orang penyakit COVID ini kan sesak nafas ya, kalau jalan tidak baik bisa saja meninggal. Nah, tetapi pemerintah membantu kami menuju ke area rehabilitasi itu. Dia ada 14 kamar. Jadi kira-kira totalnya keseluruhan mampu menampung berapa nih di 36. Tapi dengan 3 ruangan yang besar. Sebenarnya 3 ruangan ini tuh di pasien umum bisa satu ruangan bisa 6-7 bed. Tapi kalau dihitung satu ya 36. Tapi kalau seandainya pandemi meningkat otomatis harus semuanya di tempat tidur ya. Seperti itu. Ini kan kita juga membutuhkan yang namanya oksigen. Bagaimana melihat oksigen di Halut ini, apakah ketersediaan oksigen juga baik gitu? Ya salah satu pergumulan kami mengenai oksigen, karena memang kemarin waktu kami menangani pasien COVID ini, oksigen itu didapat dari rumah sakit umum. Kenapa? Karena memang rumah sakit umum untuk COVID tidak layani ya yang tahun lalu.
mereka dorong ke Alihkan ke Hohidai. Nah, tetapi sekarang rumah sakit umum melayani pasien COVID. Nah, otomatis Hohidai harus mencari sendiri nih, oksigen. Ya. Semampu kami bisa beli di pasar atau di toko. Ya, oksigen cukup mahal ya. Satu tabung 2.500.000, sedangkan pasien yang sedang berat itu satu hari bisa 8 tabung. Nah, jadi sekarang kami lagi susun proposal untuk mau dibawa ke NHM, masih dalam proses. Artinya kan kita mengharapkan misalnya setidaknya satu rumah sakit memiliki produksi oksigen ya. Agar masalah-masalah ini kan bisa diatasi tanpa perlu kita mengeluarkan uang membeli. Kita juga kan bisa memproduksi oksigen sendiri untuk rumah sakit. Memang mesin oksigen cukup mahal, sangat mahal, bisa 3 miliar. Kita harapkan pemerintah. Kita harapkan. Ya saya mengharap sekali pemerintah melihat hal ini karena memang pembackup saya Ibu Eser juga sangat ketakutan dengan oksigen ini. Kalau pandemi kan nyawa yang perlu ditolong itu dengan memakai oksigen. Tidak ada yang lain. Obat dari belakang, pernapasan dulu itu diselamatkan. Kami masalah yang di lapangan kami masalahnya itu tidak ada oksigen pada saat, dan itu kami pakai 2 line ya. Satu yang pakai masker mRN dan satu pakai kanul. Dan itu beda-beda. Kalau masker itu 10 liter sedangkan nasal kanul itu 5 liter. Jadi maksimal itu 15 liter. 2 tabung. Jadi pada saat masalah yang kami takut pada saat di lapangan tugas tidak ada oksigen. Itu berarti sama saya orang mau kasih mati pasien. Dan itu setiap staf ini di lapangan ya, di lapangan tahun lalu ya, setiap staf tetap tugas dengan air mata. Karena seperti lihat, seperti bayangan gitu kita punya keluarga ya, dan harus mati dan orang lihat seperti itu. Dan bersyukur kemarin itu pemerintah kayak kasih oksigen buat kami. Habis tinggal ambil drop balik lagi ambil tepi, dan kami juga kayak tidak ada masalah seperti itu karena pengalaman takut seperti kami tidak ada oksigen, sungguh harus dapat malam ini juga, jadi harus cari mau beli berapa terus dapat untuk pasien seperti itu. Akhirnya kayak orang kayak bagaimana itu kan orang buat seperti ini di lapangan, tapi kadang pemerintah di sekitar orang atau orang-orang tuh seperti menjauh dari orang dan begitu. Ya, orang pikir orang tidak butuh apa-apa, yang orang butuh cuma ngoni support orang saja sih. Kalau siapa yang mau lihat lagi di pasien-pasien ini kalau bukan orang lagi, gitu. Itu masalah-masalah sebenarnya seperti itu. Untuk pasien COVID sekali lagi saya tekankan oksigen paling utama. Untuk dia selamat itu oksigen dulu, baru mengikuti obat dari belakang ya, obat pendukung. Jadi ya harap pemerintah bisa mencari solusi karena sekarang kan meningkat kan, ya karena memang untuk Pobelo yang punya mesin oksigen hanya ada di rumah sakit umum. Kami Hohidai belum punya. Jadi kalau misalnya harap sih pemerintah bisa mencari solusi alternatif lain. Apakah mau membeli oksigen ataupun mesin, ya itu kembali lagi karena memang butuh. COVID hanya satu oksigen saja. Iya, yang dia butuh oksigen dulu, baru penanganan obat yang lain. Selain memberikan obat-obatan yang lain, ada tidak misalnya penggunaan obat-obat herbal ini minum air hangat atau air lemon, jeruk kayak gitu untuk pasien-pasien? Kalau orang mungkin kalau untuk herbal dari ini tidak diindikasikan. Orang takut seperti ada komplikasi, tidak ada. Ya, jadi orang hanya ikut apa saja menjadi advice dari dokter. Oke, kasih ini. Tetap pengobatan ini. Seperti itu saja. Tapi bilang kalau mau minum, tapi tindakan kayak fisioterapi, kayak untuk flooring, seperti dia tarik napas dalam, kayak dia sesak, berarti dia cuma jongkok. Gitu. Ada gerakan-gerakan yang namanya proning, yaitu yang harus membantu pernapasan. Tetapi kalau untuk obat herbal tidak. Kami klinik Hohidai tidak memakai obat herbal, hanya obat medis, ya yang dianjurkan oleh WHO. Kami pakai itu. Tetapi ada hal yang utama nih, tidak boleh ada AC atau kipas angin. Apabila di dalam satu ruangan yang pasiennya itu sudah dinyatakan dia positif COVID, jangan sekali-sekali pakai AC atau kipas angin karena itu masuk ke pernapasan. Jadi bisa saja orang yang di sekitarnya terpapar juga dengan COVID, itu saja. Berarti ya secara lokasi Hohidai kayaknya cocok ya? Iya, karena jauh dari masyarakat, 3 kilo, tidak sampai Abu Gunung. Terus dari pemukiman juga 3 kilo. Ya, memang sih kemarin ada masyarakat Kusuri
merasa takut ya dengan kami ditempatkannya OTG maupun pasien di sana. Tetapi setelah edukasi mereka bisa tahu kalau sebenarnya 2 meter saja sudah bisa ya dengan pakai masker dengan jarak 2 meter ini udah 3 kilo. Jadi tidak akan bawa virus itu ke kampung. Iya. Ini Ibu Meli ya dan Pak Rudi, ini saat ini Yayasan Ho Hidayah sudah bermitra atau kerjasama dengan siapa saja nih selama pandemi COVID-19? Itu ya. Kerjasama dengan Rumah Sakit Umum, Pemda Halut, termasuk di bagiannya di dalamnya ada ya pasti kalau Pemda Halut bicara tentang pemerintah pasti semua dinas sama WVI, terakhir ini dengan WVI dan juga ya itu saja ya itu Pemda Halut, WVI, Rumah Sakit Umum, NHM juga terakhir. NHM. Iya. Baik Mitra SPB, saya ngasih satu pertanyaan ya untuk Anda bisa menjawab. Jangan lupa 0812 6209 6660 ataupun bisa jawab di akun Radio SPB Tobelo di kolom komentar yang sekarang ini lagi pakai buat live streaming. Ya, dengar ya pertanyaannya. Ya, siapa nama ketua Yayasan Ho Hidayah Maluku Utara? Kalau memang Anda sempat dari awal pertengahan, tadi saya sengaja tidak sebut. Iya. Pokoknya ada titik-titiknya gitu. Ada tanda kutip ya. Ya, siapa nama ketua Yayasan Ho Hidayah Maluku Utara? Silakan Anda masuk ya sambil menunggu yang masuk ya Pak Rudi dan Ibu Meli. Nih ada harapan-harapan atau himbauan-himbauannya kepada pemerintah daerah Halmahera Utara maupun kepada warga masyarakat Halmahera Utara atau khususnya lagi untuk yang memang sekarang lagi positif gitu ya. Memang rasa seperti apa nih? Jadi ada kasus untuk positif terus diri mereka pasti terasa terkekang atau apa ya, harapan-harapan apa yang dikasih buat mereka? Ya kalau untuk saya sebagai tim medis mungkin harapan-harapan saya untuk semua orang ya, lebih sadar lagi kalau COVID itu sebenarnya ada ya. Sebenarnya itu. Ayo bangun dari mimpi. Sebenarnya orang sekarang di depan kematian sebenarnya. Seperti itu sih sebenarnya. Ya kesadaran itu sih simpel saja sebenarnya sih, pakai masker, menjauhi kerumunan, terus rajin cuci tangan. Ya seperti itu hal-hal yang simpel saja sih kalau untuk saya sih. Ya, harapan saya juga untuk semua masyarakat Tobelo untuk menyadari kalau COVID ini ada di tengah-tengah kita dan harus mengikuti protokol COVID ya, menjaga jarak, jangan selalu ada di kerumunan, kemudian selalu pakai masker, bahkan kalau bisa bawa hand sanitizer di setiap perjalanan saudara. Saudara mau ke warung, saudara mau ke Galaksi, mau kemana saja, saudara harus, kalau itu yang tertentu harus bawa hand sanitizer. Dan yang utama, coba mari kita sama-sama rubah gaya hidup kita. Karena dengan merubah gaya hidup kita, itu berarti kita bisa sama-sama untuk menurunkan nih faktor resiko dari COVID sendiri. Jadi ya kalau untuk yang saudara-saudara yang sementara dirawat, yang mungkin sementara yang ada isolasi di rumah maupun di rumah sakit, ya tenang, COVID ada obatnya. COVID memang jika saudara sudah alami, tenang saja dan mengikuti setiap pengobatan yang dianjurkan oleh dokter atau para medis, dan percaya serahkan sama Tuhan pasti sembuh. Karena memang kami mengalami di klinik kami, pasien kami itu sembuh walaupun dia mengalami gejala yang sangat berat, tetapi dia percaya kalau dia bisa bangkit. Keluarganya mendukung juga. Untuk keluarga-keluarga yang mengalami COVID, harus mendukung keluarga atau saudara kalian yang sedang sakit, mendukung mereka karena mereka butuh support dari kalian, berdoa. Dan untuk pasien mengikuti semua dianjurkan oleh dokter, pasti sembuh, pasti bisa keluar dari pandemik ini. Iya. Ya Mitra SPB, saya menunggu Anda untuk beberapa menit saja ya. Sekali lagi, siapa nama ketua Yayasan Ho Hidayah Maluku Utara? Jawab nih, kalau tidak hadiahnya disimpan lagi dari Wahana Visi Indonesia ya.
Dan baik mitra SPB 0812 62 09 66 60 untuk 2 menit ke depan ya. Saya tunggu untuk Anda yang lagi mendengarkan kami di 103,6 FM ataupun Anda yang lagi menonton live streaming kami di radio SPB Pobelo. Ya. Dan ya Pak Rudi sebentar mau langsung pulang nih ceritanya. Ibu juga. Lanjut. Ya. Sebenarnya ini lanjut dinas sore. Dinas sore jam berapa itu? Mungkin sudah terlambat. Ya sore lah. Iya. Baik, kayaknya belum ada yang masuk juga yang lagi nyari-nyari gitu ya. Baik ya. Kami ucapkan terima kasih Bapak Rudi Lampa. Iya, makasih juga. Iya, Kepala Keperawatan di Klinik Hohidiyahi. Semoga tugas yang diemban ya diberkati Tuhan. Kasih, amin. Amin. Juga buat Ibu, terima kasih Ibu Meli Amelia Lebene. Ya. Nah, Ibu sebagai Ketua Yayasan Hohidiyahi Maluku Utara. Ya. Terjawablah kuis kita di sore hari ini. Ya, terima kasih ya Pak Rudi dan Ibu Meli untuk waktu dan kesempatan. Dan yang pasti ya suatu saat mungkin bisa hadir lagi di sini ya di studio SPB FM ya. Peran Hohidiyahi di masa pandemi COVID-19. Baik mitra SPB, terima kasih Anda yang sudah mendengarkan kami, dan memang peran Hohidiyahi untuk masyarakat ya, untuk Maluku Utara sangat luar biasa. Tuh dari tadi ada yang angkat jempol ya. Dan baik mitra SPB, Radio Talkshow ini adalah persembahan dari Wahana Visi Indonesia yang didukung oleh Uni Eropa bekerja sama dengan Satgas COVID-19 Bidang 6 Kabupaten Halmahera Utara dan Radio SPB 103,6 FM. Saya Febiola Lilipori bersama Bapak Iwan Silitubun mengucapkan terima kasih, salam sehat, salam damai, dan sampai jumpa.